Ini bukan sekedar cerita, ini adalah perjalanan hidup seorang karakter. Seorang jenderal besar di Roma dihukum mati karena menolak tunduk pada kaisar. Istri dan anaknya dibantai, namanya dihapus dari sejarah. Tapi dari arena gladiator, dia bangkit dan mengguncang Roma. Dan di akhir cerita, hanya satu yang keluar hidup-hidup. Film dibuka dengan kabut tebal menyelimuti hutan Germania. Udara dingin menusuk paru-paru, bercampur bau tanah basah dan besi. Di balik deretan pohon gelap, ribuan prajurit Romawi berdiri dalam diam, menunggu satu perintah. Di barisan depan, seorang pria menundukkan kepala. Ia meremas tanah, lalu membiarkannya jatuh perlahan dari genggaman. Bukan ritual, hanya pengingat bahwa apapun yang terjadi hari ini, semuanya akan kembali menjadi tanah. Signal. Namanya Maximus Decimus Meridius. Kita panggil saja si Maxim, jenderal tertinggi pasukan Romawi. Seorang prajurit yang lebih dikenal di medan perang daripada di aula istana. Ia berjalan di antara pasukannya, menepuk bahu satu persatu, memandang wajah-wajah yang lelah namun siap untuk mati. Mereka percaya padanya bukan karena pangkat, melainkan karena Maxim selalu berdiri di garis paling depan. 3 weeks from now, I will be harvesting my crop. Riding in green fields with the sun of an eternity. Archers! Ignite! Ketika pertempuran dimulai, dunia berubah menjadi kekacauan. Anak panah melesat seperti hujan kematian. Kuda berlari, pedang beradu, jeritan bercampur denting baja. Maximus tidak berteriak heroik. Ia bertarung tenang, efisien, seolah perang adalah bahasa yang paling ia pahami. Sedikit demi sedikit pasukan barbar runtuh. Roma pun menang. Di kejauhan, Kaisar Marcus Aurelius, kita sebut saja Kaisar Marcus, tidak pakai horizon, menyaksikan semuanya. Wajahnya penuh kerut, matanya lelah. Ia tahu kemenangan ini bukan miliknya. Kaisar memanggil Maxim ke tenda malam itu. Api obor bergetar pelan, seolah tahu percakapan ini akan mengubah sejarah selamanya. Marcus tidak berbicara tentang perang. Ia berbicara tentang Roma, tentang mimpi lama yang gagal ia wujudkan, tentang republik, tentang kekuasaan yang seharusnya kembali ke tangan rakyat. Maxim terdiam. Ia mengaku bahwa ia bukan politikus. Ia tidak menginginkan kekuasaan. Yang ia inginkan hanya satu hal: pulang ke rumahnya, ke ladang, ke istrinya, dan juga ke anaknya hidup dengan damai. Namun Kaisar sudah mengambil keputusan, dan keputusan itu tidak bisa ditarik kembali. Lalu di sisi lain perkemahan, kita diperlihatkan oleh Commodus, putra sang kaisar, tidak merayakan kemenangan. Ia hidup dalam bayangan ayahnya, dan bayangan itu terlalu besar. Ketika ia menyadari bahwa ayahnya lebih mempercayai Maxim dibanding dirinya sendiri, sesuatu pecah di dalam dirinya. Bukan amarah, bukan kesedihan,
melainkan keputusan paling berbahaya dalam hidupnya. Malam itu, sejarah Roma berubah arah. Commodus memeluk ayahnya dan membunuhnya dengan dingin. Keesokan harinya, Kaisar ditemukan telah tiada. Roma berkabung, pasukan berlutut, dan Commodus berdiri sebagai penguasa baru. Satu keputusan bisa menghancurkan seumur hidup, dan keputusan ini Commodus akan menghancurkan hidupnya. My father's war against the barbarians. I care about the greatness of Rome. Do you not see, Lucilla? Disinilah kisah gladiator sebenarnya baru dimulai. Seorang jenderal telah mati, namun seorang legenda akan segera dilahirkan. Ia memeluk Maximus di hadapan semua orang. Senyumnya tipis, matanya kosong. Ia menawarkan kesetiaan, bukan sebagai permintaan, melainkan sebuah perintah. Maximus menolak. Penolakan itu adalah hukuman mati. Tanpa pengadilan, tanpa kehormatan, Maxim dijatuhi eksekusi. Namun takdir belum selesai dengannya. Blade stick. Ia melarikan diri, terluka, berdarah, dikejar oleh pasukan yang dulu ia pimpin. Ia menunggang kuda tanpa henti, menembus malam hanya dengan satu tujuan, keluarganya. Namun sayang sekali, tapi ia terlambat sedikit. Di ladangnya, api masih menyala, tubuh istrinya terbujur kaku, anaknya tergantung tak bernyawa. Maximus jatuh berlutut pasrah dengan keadaannya yang sekarang. Semua yang ia perjuangkan hilang dalam satu malam. Kemudian ia ditangkap, dirantai, dijual. Nama Maxim menghilang. Yang tersisa hanyalah seorang budak tanpa masa lalu. Dan dari abu kehancuran itu, sebuah legenda perlahan mulai terbentuk. Lalu kemudian, kesadaran Maximus kembali perlahan-lahan. Bukan dengan cahaya, melainkan dengan rasa sakit yang ia genggam. Pergelangan tangannya terasa berat. Besi dingin mengikat kulit yang masih luka. Di sekelilingnya, suara roda-roda kayu berderit dan napas manusia yang tertahan. I did not pay good money for you for your company. Di sana, manusia bukan diperlakukan sebagai jiwa, melainkan seperti barang. Seorang pria bertubuh kecil dengan mata tajam mendekat. Ia tidak berteriak, tidak menawar keras, ia hanya mengamati. Namanya Proximo. Ia melihat sesuatu pada Maximus, bukan harapan, bukan semangat, justru kehampaan.
Dan dia tahu dari kehampaan ini bagi Praximo seringkali berarti menjadi berbahaya. Maximus dibawa ke tempat baru, sebuah kompleks pelatihan di tengah pasir, bukan arena megah. Maximus diberi pedang kayu, bukan sebagai kehormatan, melainkan ejekan. Ia tidak menunjukkan perlawanan, tidak juga kepatuhan. Proximo memperhatikan dari jauh. Ia pernah melihat tipe seperti ini sebelumnya. Orang-orang yang tidak takut mati karena sudah kehilangan segalanya, dan justru karena itu mereka sering bertahan paling lama. Hari pertandingan tiba. Arena kecil, penonton sedikit. Maximus berdiri di antara gladiator lain. Pertarungan berlangsung brutal dan cepat. Tidak ada strategi rumit, hanya bertahan atau mati. Sorak kecil terdengar, bukan pujian, lebih seperti kejutan. Dan kita lanjut saja karena di akhir cerita nanti hanya satu yang selamat. Pertarungan demi pertarungan datang tanpa jeda. Arena kecil, penonton berganti, darah tetap sama. Maximus tidak pernah menyerang lebih dulu. Ia menunggu, membiarkan lawan menghabiskan tenaga, lalu mengakhiri dengan gerakan singkat dan bersih. Setiap kemenangan tidak ia sambut dengan sorak. Ia hanya berdiri, yang membuat penonton mulai memperhatikannya. Suatu hari, kabar datang bersama angin panas. Bisikan tentang Roma, tentang arena besar, tentang Kolosium yang sedang dibuka kembali. Bagi gladiator lain, itu adalah mimpi. Tapi bagi Maximus, itu adalah arah. Ia tidak tersenyum, tidak juga menolak. Hanya satu pikiran yang berputar pelan di kepalanya. Semua jalan akhirnya kembali ke Roma. Seperti lagu dangdut, banyak jalan menuju Roma. Perjalanan menuju Roma berlangsung panjang dan melelahkan. Kereta bergerak perlahan, membawa manusia-manusia yang hidupnya kini hanya bernilai di atas pasir arena. Dari kejauhan, kota itu akhirnya muncul. Ya, Roma. Bukan kelapa. Bukan sekedar bangunan, bukan sekedar ibu kota, melainkan pusat dunia. Bagi para gladiator, Roma adalah puncak. Bagi Maximus, Roma adalah luka lama yang belum sembuh. Have you ever seen anything like that before? Kolosium berdiri dengan megah, seperti monster batu yang menunggu mangsa. Bagi sebagian gladiator, melihatnya saja sudah cukup membuat lutut lemas. Tapi bagi Maxim, tempat itu terasa sunyi. Ia tahu apapun yang terjadi di sini akan menentukan segalanya. Di istana, Commodus duduk di singgasananya. Ia mengenakan jubah kebesaran, tapi kegelisahan tidak bisa ia sembunyikan. Ia mengerti satu hal, rakyat Roma tidak mencintai kaisar, mereka mencintai tontonan, dan Kolosium adalah alatnya. Hari pertama pertarungan tiba. Gerbang besi terbuka perlahan. Sinar matahari menyinari pasir. Sorak penonton menggelegar. Ia melangkah masuk bersama kelompoknya. Helm menutupi wajah. Identitas masih tersembunyi. Pertarungan berlangsung kacau. Bukan duel satu lawan satu, melainkan simulasi pertempuran besar. Maximus segera bergerak, menutup celah, menjaga rekan-rekannya tetap hidup. You can help me. If we stay together, we survive.
Sementara itu dari tribun kehormatan, Commodus berdiri. Ia turun ke arena, penonton terdiam. Commodus mendekat, ingin melihat wajah di balik helm. Ia menuntut identitas. Perlahan, Maxim melepaskan helmnya. Dalam sekejap, dunia Commodus runtuh. Pria yang seharusnya sudah mati berdiri di hadapannya sekarang. Father to a murdered son. Penonton terpaku. Nama Maximus bergaung. Commodus membeku. Ia tidak bisa membunuh Maximus di sana. Ia memberi isyarat hidup, dan itulah kekalahan pertamanya. Malam itu, bisikan menyebar di Roma tentang jenderal yang kembali dari kematiannya. Orang-orang mulai berharap dan berbisik, dan harapan adalah musuh paling berbahaya bagi seorang tiran. Maxim kini tidak lagi bertarung untuk bertahan. Ia bertarung karena Roma menatapnya, dan jauh di dalam dirinya satu tujuan akhirnya jelas: mengakhiri semua ini. Roma tidak lagi tidur nyenyak. Sejak hari itu, sejak wajah Maxim muncul di hadapan ribuan penonton, nama yang dulu terkubur kini kembali hidup, bukan sebagai jenderal, melainkan sebagai simbol. Commodus berjalan gelisah di dalam istana. Setiap sorak dari Kolosium terasa seperti ejekan. Pujian untuk Maxim terdengar seperti penolakan terhadap dirinya. Ia tahu rakyat Roma tidak pernah benar-benar setia. Mereka hanya mencintai siapa yang memberi mereka tontonan dan harapan. Di sisi lain kota, langkah-langkah kecil mulai disusun. Bukan pemberontakan terbuka, melainkan jaringan kepercayaan yang rapuh. Orang-orang yang dulu setia pada Markus melihat peluang terakhir. Jika Maximus hidup, jika ia berdiri di tengah arena sebagai pahlawan rakyat, maka Roma masih bisa diselamatkan dari tirani. You have nothing to pay for. You love your son. The legendary Titus! That was Rome, Proximo. This is not it. This is Lyceum of Antonius Maximus. Commodus bergerak lebih cepat. Ia tidak bisa membunuh Maxim di depan rakyat, maka ia memilih cara yang lebih sunyi. Pengkhianatan terjadi. Orang-orang ditangkap, harapan dipotong sebelum sempat tumbuh. Maxim dijebak bukan dengan pedang, melainkan dengan pengkhianatan yang dingin dan terencana. That isn't us. Maximus! No! Proof your past years. Pertarungan yang ditentukan, hari pertandingan terakhir tiba. Kolosium penuh sesak. Rakyat Roma berdiri menunggu pertunjukan terbesar yang pernah mereka lihat. Sebelum pertarungan dimulai, ia memastikan satu hal: Maximus harus lemah. Slave who became a gladiator.
ketika pintu besi terbuka, Maximus melangkah keluar. Tubuhnya terluka, napasnya berat, namun matanya tetap sama, tenang, tidak tunduk sedikit pun. Pedang beradu, pasir kembali menyerap darah. Commodus menyerang dengan amarah. Maximus bertahan dengan sisa kekuatan. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada sorak, tidak ada tawa. Mereka menyaksikan dua hal yang sangat berbeda. Seorang penguasa yang takut kehilangan segalanya, dan seorang pria yang sudah tidak ada apa-apanya untuk dipertahankan. Lalu pada akhirnya sebuah perjalanan, Maximus berdiri lalu perlahan runtuh. Di detik-detik terakhirnya, dunia di sekelilingnya memudar. Ia melihat rumahnya, ia melihat istrinya, melihat anaknya. Tidak ada lagi pedang, tidak ada lagi Roma. Yang ada hanyalah kedamaian. Gladiator ngasih pesan sederhana tapi dalam. Hidup itu kadang kejam. Kita bisa saja sudah kerja benar, niat baik, tapi tetap dijatuhkan oleh orang yang iri. Bedanya, kita biasanya cuma bisa curhat ke teman, sementara Maximus harus menyelesaikannya di Colosseum. Jika kalian suka dengan video-video saya, bisa diklik subscribe, ataupun jika kalian ingin request film apa yang selanjutnya, maka saya akan menulisnya dengan panjang lebar ya. Sampaikan salam saya untuk warga-warga Roma di sana, terutama untuk Francesco Totti. Terima kasih. Mamma mia, lejatos.